Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP MTS Sederajat semester 2. Nah, dalam video kali ini yaitu tema 4 Pemberdayaan Masyarakat. Subpembahasannya adalah bagian B, Permasalahan Kehidupan Sosial Budaya. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, keberagaman budaya di Indonesia telah dimulai pada saat yang sangat lama. Kondisi geografis Indonesia dengan keragaman kondisi fisik turut mewarnai keberagaman tersebut. Masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia selanjutnya memilih tokoh panutan atau memiliki tokoh panutan yang setiap tindakannya dijadikan sebagai teladan. Mari simak materi lebih lanjutnya. Nah, sebelumnya ada tujuan pembelajaran. Nih, tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran ini, maka peserta didik diharapkan mampu menjelaskan permasalahan-permasalahan kehidupan sosial budaya. Nah, permasalahan kehidupan sosial budaya, masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia selanjutnya memiliki tokoh panutan yang setiap tindakannya tentunya akan dijadikan sebagai teladan. Nah, keteladanan dari perlawanan para tokoh ini ada beberapa yang masih berhubungan atau relate dengan permasalahan sosial budaya di kehidupan zaman milenial saat ini. Nah, kita bahas sejarah lokal terlebih dahulu. Sejarah yang kalian telah pelajari di tema sebelumnya merupakan sejarah nasional Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa terdapat sejarah di tingkat lokal? Apakah kalian tahu sejarah mengenai Sultan Nuku, Ratu Kalinyamat, Laksamana Malahayati, dan Sarip Abdurrahman? Nah, bagaimana jasa dari tokoh-tokoh tersebut bagi bangsa Indonesia? Beliau semua adalah sosok yang hidup di dalam sejarah di tingkat lokal. Mereka semua memperjuangkan tanah air dari serangan bangsa asing, di mana ketika itu sedang gencar-gencarnya menguasai Nusantara. Nah, Sultan Nuku yaitu pembawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Pada tahun 1780, seluruh daerah Maluku dan melibatkan Papua mengalami pergolakan dalam pergantian tahta di Kerajaan Tidore. Tokoh yang mempunyai peran sentral adalah Nuku bersama Kamaluddin adiknya. Setelah Sultan Gaijira meninggal pada tahun 1780 bulan April, nah, Belanda mempunyai gagasan untuk menjadikan Tidore sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Patah Alam kemudian diangkat oleh Belanda sebagai Sultan Tidore. Namun, di hati rakyat, Kamaluddin dan Nuku yang paling terkemuka. Sultan Nuku dalam pertempurannya selalu menang melawan Belanda. Tekadnya kuat untuk mengusir penjajah yang mengganggu rakyat Maluku dan rakyat Papua. Sultan Nuku bersatu dengan para raja di Papua untuk melawan penjajah. Mereka dengan gigih menghimpun kekuatan dan menyerang Belanda. Sukses besar ini merupakan perjuangan tanpa lelah dari Sultan Nuku dan para raja di Papua yang tidak mau dijajah Belanda. Nah, pada akhirnya Sultan Nuku dapat mengamankan dan membawa suasana damai dan tenang di wilayah Maluku dan Papua dari penjajahan bangsa asing. Yang kedua, yaitu Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ialah putri ketiga dari Sultan Trenggana. Nama kecil Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana. Geral Kalinyamat diberikan setelah ia menikah dengan Raden Thoyyib, yaitu Sultan Hadrilin, dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Nah, kekacauan di pusat kerajaan Demak timbul setelah wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan. Nah, berkat keberanian dan jiwa kepemimpinannya,
Portugis menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Japara, Senhora Fadoresa, Rais de Crenidam, yang artinya Ratu Jepara, seorang wanita kaya dan berkuasa, wanita pemberani. Nah, yang ketiga adalah Laksamana Malahayati. Kerajaan Aceh punya sosok Laksamana wanita bernama Kemalhayati. Keberadaan Kemalhayati tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di literatur barat, seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Prancis. Beliau adalah laksamana wanita pertama di dunia modern. Saat pembentukan pasukan armada Inong Bale, Kemalhayati pernah bersumpah di hadapan Sultan atas nama Tuhan. Ia akan berjuang melawan musuh-musuh dari kerajaan Aceh sampai titik darah penghabisan. Kemalhayati melaksanakan sumpah tersebut hingga akhirnya gugur di medan pertempuran yang dimenangkan oleh Aceh. Nah, yang keempat, Sarip Abdurrahman. Sarip Abdurrahman adalah putra dari Sarip Hussein dan wanita Dayak yang lahir pada tahun 1742. Beliau merupakan cucu dari Syekh Abdurrahman. Sebagai anak muda berparas tampan, Abdurrahman menunjukkan ambisi dan bakatnya. Masa mudanya dihabiskan dengan berpetualang, mulai dari berdagang sampai ke Banjarmasin hingga merombak kapal asing. Nah, beliau menjadi menantu sultan dengan menikahi Ratu Siri Anom dari Banjarmasin. Namun, ambisinya yang tinggi menyebabkan ia benci dan terpaksa kembali ke Mamapah, Kalimantan Barat. Pasukan Belanda bersama dengan Sarip Kasim, putra dari Sarip Abdurrahman, menyerang Sukadana. Sultan Ahmad Koharudin menyelamatkan diri bersama pengikutnya. Mempawah dan Matan pun menjadi target berikutnya. Persaingan dan pertentangan di Kalimantan Barat mengundang campur tangan Belanda. Nah, Belanda kesulitan untuk melakukan penaklukan dan hanya membutuhkan pengakuan atas kekuasaan Kalimantan Barat berintegrasi akibat adanya jaringan komunikasi melalui perang, perdagangan, diplomasi, dan perkawinan di akhir abad ke-18. Nah, permasalahan sosial budaya akan selalu ada hubungan antara kehidupan sosial dalam peristiwa sejarah masa lalu dan masa sekarang. Nah, proses menelaah peristiwa masa lalu dapat menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan saat ini, agar di masa depan lebih dapat menyikapi permasalahan-permasalahan sosial secara lebih bijaksana. Eksploitasi pembangunan yang berlebihan. Deforestasi atau perambahan hutan adalah fenomena yang masih terjadi hingga saat ini. Alih fungsi lahan yang semula peruntukannya merupakan daerah peresapan air berubah menjadi lahan perkebunan sawit yang meningkatkan besaran aliran permukaan atau runoff. Nah, akibatnya banjir dan kekeringan terjadi silih berganti di seluruh penjuru negeri. Alih fungsi lahan juga terjadi di area pertanian. Nah, lahan pertanian berupa sawah yang cenderung memiliki harga rendah selanjutnya banyak dibeli dan diburu untuk dijadikan lahan perumahan. Padahal, kita masih mengandalkan hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempah. Nah, jika hal tersebut dibiarkan saja, maka kedaulatan pangan negara dapat terancam. Permasalahan yang kedua adalah kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan sosial adalah fenomena yang sudah ada sejak era kolonial hingga hari ini. Padahal, kesenjangan dan kesadaran nasional merupakan salah satu pemicu munculnya proklamasi di Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan tingkat pendapatan individu dan erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi seorang individu yang tidak mampu untuk memenuhi atas kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Indikator kemiskinan berbeda-beda, tetapi kemiskinan merupakan masalah global yang ada di sekitar kita.
Tingkat kemiskinan terdiri dari tingkatan yang bervariasi, bahkan masih sulit untuk mengkategorikan individu di Indonesia sebagai kelompok penerima bantuan penerimaan atau tidak. Nah, yang ketiga adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender menurut KBBI adalah sederajat atau berada pada tingkat yang sama, kedudukan yang sama atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain. Setaranya perempuan dan laki-laki dapat tercapai saat keduanya memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, akses, manfaat, dan kontrol yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, kenakalan remaja. Nah, berbicara masalah kenakalan remaja dalam konteks sosial dan budaya sangatlah luas. Berikut ini jenis-jenis kenakalan remaja. Di antaranya yang pertama adalah vandalisme. Nah, vandalisme pada hakikatnya tindakan sosial yang melibatkan penghancuran atau kerusakan yang disengaja pada properti publik atau pribadi. Istilah tersebut mencakup kerusakan properti seperti coretan dan perusakan yang ditujukan pada properti ataupun tanpa izin dari pemiliknya. Yang kedua adalah tawuran antar pelajar. Kompetisi antar sekolah dapat dibuktikan dengan ajang kejuaraan yang telah disediakan oleh pemerintah. Tawuran tidak hanya merugikan warga setempat, bahkan juga sampai menghilangkan nyawa orang lain. Ancaman hukuman kurungan dapat dijatuhkan. Nah, jenis yang ketiga yaitu penyalahgunaan narkoba. Indonesia telah berhasil mengusir penjajah dan menghentikan kolonialisme. Namun, perjuangan kita belum selesai karena perang melawan narkotika adalah tanggung jawab kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.